wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatina Nasri. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Haluoleo Kendari, Angkatan 2018. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai definisi COVID dan RDT COVID-19. Pada bagian pertama, yaitu definisi COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona merupakan zoonosis yang ditularkan antara manusia dan hewan dan dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pada bagian kedua, yaitu pengertian RDT COVID-19. Pemeriksaan rapid test atau tes cepat adalah cara untuk mendeteksi dini COVID-19. Rapid test merupakan screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus dari luar. Kemudian, manfaat RDT COVID-19. Ada beberapa manfaat RDT COVID-19. Yang pertama, berfungsi untuk screening potensi kasus positif virus corona di masyarakat. Kemudian yang kedua, konfirmasi potensi kasus positif dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang ketiga, tidak perlu pengetahuan dan peralatan khusus karena prosedur yang sederhana. Yang keempat, mudah menyimpulkan hasil dengan validasi sama atau bahkan lebih baik. Ada beberapa kriteria orang yang akan di rapid test COVID-19. Yang pertama adalah OTG atau orang tanpa gejala. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala sama sekali tetapi pernah melakukan kontak fisik terhadap pasien positif COVID-19. Kemudian yang kedua adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Status ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami demam tinggi di atas 38 derajat Celcius atau pilek dan sakit tenggorokan seperti batuk. Status ODP juga ditetapkan kepada masyarakat yang pernah berada di daerah dengan penularan lokal. Kemudian yang ketiga adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Ada 3 kondisi yang ditetapkan sebagai PDP. Yang pertama adalah masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan berada dalam daerah penularan lokal. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengalami demam dan pernah berkontak dengan pasien positif. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang mengalami ISPA berat atau pneumonia berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Selanjutnya, alat dan bahan RDT COVID-19. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan saat melakukan RDT COVID-19. Alat yang digunakan yang pertama adalah strip COVID IgG atau IgM test. Kemudian yang kedua, pipet kapiler. Yang ketiga, lancet. Yang keempat, pen lancet. Yang kelima, handskun. Yang keenam, masker. Dan yang ketujuh adalah tisu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah yang pertama, darah. Yang kedua, kapas alkohol. Dan yang ketiga, larutan reagen. APD saat melakukan RDT COVID-19. Saat melakukan pemeriksaan rapid test antigen, petugas harus memakai alat pelindung diri atau APD karena ada kemungkinan perpindahan virus dari pasien kepada petugas. Alat pelindung diri yang digunakan yaitu masker, yang kedua sarung tangan, yang ketiga gaun medis, yang keempat pelindung mata, yang kelima penutup kepala, dan yang keenam adalah sepatu pelindung. Tata laksana pemeriksaan RDT COVID-19. Yang pertama, menggunakan sarung tangan. Kemudian yang kedua, memeriksa silisia gel atau tulis identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, tanggal dan waktu pemeriksaan. Kemudian jari manis pasien yang diperiksa dibersihkan dengan kapas alkohol. Selanjutnya, jari disekat kembali dengan tisu untuk membersihkan sisa alkohol di jari dan tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan nanti. Kemudian, menusuk jari yang sudah dibersihkan menggunakan lancet. Selanjutnya, mengambil darah yang keluar menggunakan pipet kapiler, kemudian diteteskan pada strip COVID dan darah diteteskan kembali dengan larutan reagen. Hasil dapat dibaca setelah 15 menit kemudian. Analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Pada alat tes cepat virus corona, terdapat 3 indikator yang ditandai dengan C, IgM, dan IgG.
Hasil tes bisa muncul dalam waktu 15 menit setelah tes darah dilakukan. Ada beberapa hasil yang bisa didapatkan setelah melakukan tes ini, yaitu yang pertama adalah hasil negatif. Hasil negatif didapatkan apabila garis muncul pada indikator C dan tidak ada antibodi IgG dan IgM yang terdeteksi. Yang kedua, hasil IgG positif. Hasil IgG positif muncul apabila garis muncul pada indikator imunoglobulin M atau IgM dan menunjukkan bahwa seseorang berada dalam fase awal infeksi. Berikutnya, IgG positif. Apabila garis muncul pada indikator G atau IgG menunjukkan bahwa seseorang berada pada fase akhir infeksi atau pernah memiliki riwayat terinfeksi COVID-19. Berikutnya, hasil IgG dan IgM positif. Jika garis muncul pada dua indikator, yaitu IgG dan IgM, maka seseorang sedang berada pada fase infeksi aktif. Selanjutnya, invalid. Jika setelah 15 menit dilakukan tes, tidak ada satu garis pun yang muncul dari ketiga indikator, maka tes dinyatakan gagal dan harus dilakukan tes ulang. Hasil negatif belum tentu menyatakan bahwa seseorang benar-benar negatif, karena antibodi tubuh bisa saja belum terbentuk meskipun sudah ada infeksi. Imunoglobulin akan muncul setelah 6-7 hari tubuh terinfeksi oleh virus. Orang yang mendapatkan hasil negatif harus dites ulang dalam waktu 10 hari mendatang untuk memastikan apakah benar-benar negatif. Meskipun hasil tes cepat menunjukkan positif, namun tetap harus dilakukan konfirmasi melalui tes molekuler di laboratorium dan melakukan PCR atau proses yang digunakan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang mengidap COVID-19 dengan mendeteksi asam ribonukleat atau RNA dari virus COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.